السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali berkumpul bermajelis bersama dalam rangka untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita hamba-hambanya yang berilmu dan bermanfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah pada sore hari ini kita akan melanjutkan majelis kita, mata kuliah kita pada sore hari ini yaitu parenting Islami. Kita akan membahas pada sore hari ini yaitu berkaitan dengan tanggung jawab pendidikan iman, ya, tanggung jawab pendidikan iman terhadap anak-anak kita. Nanti ada tanggung jawab pendidikan moral dan juga tanggung jawab pendidikan fisik, tanggung jawab pendidikan akal, tanggung jawab pendidikan kejiwaan, tanggung jawab pendidikan sosial, dan tanggung jawab pendidikan seksual, ya, terhadap anak-anak kita. Sebagai orang tua kita wajib ya untuk mendidik anak-anak kita. Nah, pertanyaannya, pendidikan apa yang harus kita berikan kepada anak-anak kita, ya, sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bisa menarik kita semuanya ke surganya Allah, ya, menyelamatkan kita dari nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Maka kita harus ya mempelajari, harus mengetahui tanggung jawab kita, ya, sehingga kalau orang sudah tahu tinggal mengamalkannya, ya. Sebaliknya kalau tidak tahu bagaimana bisa mengamalkannya. Yang pertama yang perlu kita lakukan, yang perlu kita didik kepada anak-anak kita yaitu membuka kehidupan anak dengan kalimat tauhid, ya. Membuka kehidupan anak kita dari mulai lahir ke dunia ini dengan kalimat tauhid. Kalimat tauhid ini adalah kalimat yang paling berharga, ya, yang kita berikan kepada anak-anak kita, yang kita wariskan kepada anak-anak kita, ya, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya ketika anak kita lahir, kita diperintahkan untuk mengadzani, ya, pada telinga kanan dan mengikomahkan pada telinga kiri, ya, bagi bapaknya
ya, atau mungkin kalau tidak ada ibunya. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah, walakinuhum 'indal maut la ilaha illallah." Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Ya, bukalah, ajarkanlah kalimat la ilaha illallah sebagai permulaan untuk anak kalian, ya, dari pertama kali lahir. Sebagaimana Rasulullah juga mengadzani kepada cucunya, kepada Hasan dan Husain, ya. Kita pun boleh, kalau kita punya cucu mungkin orang tuanya sedang berhalangan, kita yang mengadzani juga boleh. Dan ketika meninggal pun ya juga ditalkinkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian juga kita mengajarkan kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya, ya. Rasulullah mengajarkan kepada anak-anak dari Bani Hashim ketika mereka sudah bisa berbicara. Rasulullah mengajarkan 7 kata, ya, kepada mereka, yaitu alhamdulillahilladzi lam yattakhidz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhul wa kabbirhu takbira. Ya, wa qul, dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan anak, tidak mempunyai sekutu anak, ya, dan tidak memiliki sekutu pun dalam kerajaannya. Walam yakul lahu wali, dan tidak memerlukan penolong, ya, dari kehinaan. Wa kabbirhu takbiro, dan bertakbirlah kepada Allah dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Ini jadi dari mulai sejak kecil, ya, kita harus mengenalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, ya, sehingga nanti ketika sudah besar pun akan tumbuh dengan, ya, pertumbuhan yang baik, ya, iman hati yang baik, begitu. Ini yang perlu kita ajarkan, ya. Jangan kira anak itu tidak bisa menangkap, ya. Jangan kira anak itu, ya, tidak paham, ya. Apa yang kita biasakan kepada anak berupa suara yang sering kita perdengarkan ataupun pandangan-pandangan yang kita perlihatkan kepada anak, ya, itu akan terekam oleh anak, begitu, ya. Bahkan dari mulai di dalam perutnya pun seperti itu. Anak yang orang tuanya sering membaca Al-Quran, sering berzikir, berdoa, atau memperdengarkan bacaan Al-Quran, itu berbeda nanti hasilnya anaknya ketika sudah lahir, ya, dengan seorang ibu, orang tua yang, ya, tidak memperdengarkan bacaan Al-Quran, ya, itu berbeda. Bahkan air saja, ya, yang dibacakan kalimat-kalimat thayyibah, dibacakan Al-Quran, ya, itu berbeda dengan air yang tidak dibacakan kalimat-kalimat tersebut, begitu, ya. Maka kita, ya, baik bayi ataupun anak-anak ataupun sudah dewasa, perlu sekali untuk sering-sering mendengar atau membaca Al-Quran, membaca kalimat-kalimat thayyibah, ya. Ini sangat membantu kepada kejiwaan kita, gitu, agar ditata, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Air yang dibacakan kalimat-kalimat thayyibah itu strukturnya teratur, rapi, indah. Sedangkan yang tidak itu berantakan, gitu. Makanya ketika membaca Al-Quran itu tenang jiwa kita, hati kita, gitu. Begitupun ketika berzikir. Kemudian tanggung jawab yang kedua, tanggung jawab keimanan kepada anak kita adalah mengajarkan yang halal dan yang haram. Ya, anak perlu tahu, karena anak itu kan ibarat kertas yang masih putih, kaset yang masih kosong, yang belum diisi apa-apa.
belum ditulis apa-apa, maka ya ajarkanlah yang baik-baik kepada anak-anak kita, gitu ya. Ajarkanlah bahwa ini boleh, bahwa itu tidak boleh, ya, dilarang di dalam agama, ya. Jangan memukul orang lain, jangan berkata kasar, jangan berbohong, jangan mengambil barang orang lain, ya. Itu perlu diberitahu kepada anak karena anak belum tahu begitu. Ketika anak melanggar, ya kita tidak boleh memarahinya, kita harus memakluminya, ya, karena dia belum tahu atau belum terbiasa. Kalau sekali kita kasih tahu, mungkin ya setelah itu melanggar karena baru sekali. Tapi kalau udah dibiasakan, ya dengan ilmu pengetahuan yang kita sampaikan, maka lama kelamaan akan menjadi sebuah akhlak, ya, menjadi sebuah naluri, tabiat, fitrah anak tersebut, sehingga sampai dewasa pun, ya, kemanapun dia pergi, dia akan menjaga dirinya, akan menghindari hal-hal yang haram, gitu, ya, dan akan melakukan yang halal-halal saja, gitu. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'malu bi ta'atillah, wattaqu ma'asiyallah, wa muru auladakum bimtisalil awamir wajtinabin nawahi, fadzalika wiqayatan lahum wa lakum minan nar." Ya. Ajarkanlah kepada mereka untuk taat kepada Allah, ya, dan takut berbuat maksiat kepada Allah. Ya, mungkin perlu diajarkan konsep dosa dan pahala, ya. Anak itu perlu diajarkan konsep dosa dan pahala. Jangan seperti ini, nanti kamu berdosa, ya. Kerjakanlah ini, nanti kamu dapat pahala. Ya, nanti difahamkan, ya, apa itu dosa, apa itu pahala, ya. Kamu kalau banyak dosanya nanti masuk neraka, disiksa, diazab, ya. Kamu kalau banyak pahalanya, itu tidak apa-apa, diajarkan kepada anak, begitu, ya. Diajarkan keimanan kepada anak, walaupun dia belum pernah melihat, tapi ajarkan bahwa Allah itu ada, ya, bahwa Allah itu akan mencatat semua perbuatan kita, seperti itu. Yaitu akan menanamkan muraqabatullah, ya, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Maka anak perlu diajarkan hal-hal yang seperti ini, begitu, ya. Mungkin dihadirkan juga di majelis ilmu, ya. Jangan kira anak itu ketika ikut kita ke majelis ilmu dia tidak menangkap, ya. Dia bisa menangkap walaupun tidak 100%, ya. Dia hadir selain mendapatkan keberkahan dari majelis ilmu, dia juga akan mendapatkan ilmu-ilmu, seperti itu. Kemudian yang ketiga, memerintahkan ibadah di umur 7 tahun. Nah, ini kewajiban orang tua juga, ya. Setelah anak umur 7 tahun ini sudah wajib bagi orang tua untuk mengajarkan ibadah, ya, terutama sholat, ya, harus diajarkan. Sebelum usia itu belum wajib, ya, masih anjuran saja. Silakan diajak ke masjid, ke musola, ke majelis taklim, ya, atau diperintahkan di rumahnya untuk sholat. Kita sholat, kemudian anak kita diajak untuk sholat, untuk mengikuti gerakan kita, ya. Diajarkan bacaan Al-Fatihah, bacaan-bacaan sholat, bacaan doa, surat-surat pendek, dan seterusnya. Itu perlu, ya. Orang tua jangan baca sendiri saja, ya. Walaupun mungkin tidak bisa seketika, tapi pelan-pelan, ya. Al-Fatihah mungkin butuh sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan, tidak apa-apa, ya. Tapi pahalanya itu terus akan mengalir kepada orang tua, seperti itu. Dan selanjutnya yang ketiga, mendidiknya untuk cinta kepada Nabi, ya. Harus anak itu dikenalkan kepada nabinya, siapa itu Nabi Muhammad, ya, bagaimana jasa-jasanya, bagaimana kemuliaan-kemuliaannya, mukjizatnya, perjuangannya, gitu, ya. Bahwa Nabi Muhammad nanti akan menjadi syafaat bagi kita semuanya, dan juga dididik untuk cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad SAW. Ya, sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad, kita juga harus mencintai kepada keluarganya, gitu. Adibu auladakum ala salasi khisalin, kata Nabi. Didiklah anak kalian, ya, untuk 3 perkara. Yang pertama, hubbu nabiyikum,
yaitu cinta kepada Nabi kalian. Agar cinta kepada Nabi, ya ajarkan, dikenalkan siapa itu Nabi, ya. Mungkin dibelikan buku-buku yang tipis ya untuk mengenal Nabi, sejarah Nabi, sirah nabawiyah. Yang tipis-tipis itu kan ada untuk anak-anak ya, yang ada gambarnya ya, atau mungkin yang bersuara itu juga ada. Nah, itu perlu dikenalkan kepada anak-anak kita sejak kecil. Diajarkan sholawatan ya, kan ada tuh anak-anak yang bersolawatan itu, agar anak-anak kita tertarik untuk bersolawatan, sehingga tertarik untuk mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa hubbi ahli baitihi, dan cinta kepada ahli baitnya ya. Kalau ada majelis zikir, majelis sholawat, ada habaib, ada apa, minta doa ya dari mereka, minta keberkahan gitu. Wa qiraatil Quran, dan ajarkan untuk baca Al-Quran. Ini orang tua jangan diam saja. Anak ketika sudah bisa berbicara, ya hadirkan di halakoh-halakoh Al-Quran, Iqra ya, di musola atau di TPQ atau apa, hadirkan. Ini kewajiban orang tua untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anaknya ya. Dan ketika anak-anak kita bisa membaca Al-Quran ya, kita akan mendapatkan pahala, akan terkena keberkahan dari itu semuanya. Fa inna hamalatal Quran fi dzillillah yauma la dzilla illa dzilluh. Sesungguhnya para penghafal Al-Quran akan ada di bawah naungan Allah nanti di padang mahsyar. Ketika orang-orang kepanasan, matahari didekatkan, ya orang-orang sangat membutuhkan pertolongan. Maka pada waktu itu para penghafal Al-Quran diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak merasakan kepanasan, akan merasakan keteduhan ya, akan merasakan kedamaian, keamanan ya bersama para nabi-nabi dan para kekasih-kekasih Allah. Ini. Kemudian selanjutnya nomor 5, membinanya untuk selalu beriman kepada Allah. Nah, membina anak kita untuk selalu beriman kepada Allah, yaitu dengan memperlihatkan atau sering menghubung-hubungkan hal-hal yang hal-hal yang ada di sekitarnya ya, ketika dia makan begitu. Ingat nak, ini adalah makanan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika jalan-jalan ya, ketika berjalan-jalan melihat gunung yang besar ini adalah ciptaan Allah, melihat langit yang sangat tinggi, sangat luas, itu semuanya adalah ciptaan Allah ya. Melihat laut yang sangat luas, itu adalah ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya juga ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ingatkan bahwa kita semuanya hidup itu karena Allah Subhanahu wa taala ya, yang memberikan nafas, yang memberikan nikmat, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Berubahnya antara malam dan siang ya, itu adalah termasuk dari tanda-tanda akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi anak kita itu dari kecil sering dihubung-hubungkan ya, bahwa semuanya adalah ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sifat penciptaan Allah, sifat maha kuasanya Allah, sifat maha berkehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ketika terjadi sesuatu yang menyenangkan ya, ini adalah pemberian dari Allah, kita harus bersyukur. Ketika terjadi sesuatu yang menyedihkan ya, kita ingatkan kepada anak, ini adalah ujian dari Allah, kita harus bersabar ya, kita harus menerima begitu. Kemudian yang keenam, menanamkan ruh khusyuk dan takwa dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun masih kecil, tetapi perlu ya anak-anak kita itu diajarkan untuk khusyuk ya, terutama ketika sholat. Ketika sholat latih anak kita itu untuk bisa sama bersama kita untuk sholat ya. Jangan dicampur dengan anak-anak yang lain ya, atau dengan adiknya. Terkadang kalau dicampur dengan yang sebaya itu malah bermain-main. Tapi kalau dipisah-pisah itu nanti malah akan dia bisa tenang, khusyuk gitu. Ajari ketenangan ketika mengaji ya, dikasih tugas, kamu
duduk sekarang ya, selesaikan satu halaman, nanti setelah selesai silakan bermain. Kamu ngaji ya sekarang, kalau kamu berhasil nanti dikasih hadiah. Nah itu latih untuk anak kita itu bisa khusyuk, bisa menyelesaikan tugasnya, begitu. Dia bisa beribadah, ya, kemudian dia bisa juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak apa-apa kita kasih hadiah-hadiah duniawi, tidak apa-apa ya, untuk latihan awal-awal begitu. Nanti ketika sudah dewasa dia akan paham bahwa ibadah yang dia lakukan adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, mendidik rasa diawasi oleh Allah. Nah, ini anak kita juga harus dididik rasa kejujuran, ya, dididik bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi dia, melihat dia. Ya, dahulu para ulama itu mengajari kepada anak-anak atau kepada para murid-muridnya ya, untuk mengucapkan Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu nadhirun ilayya gitu ya. Allah itu bersamaku, Allah itu menyaksikanku, Allah itu mengawasiku, Allah melihatku. Gitu. Ya, ketika perenungan ya, sama-sama mengucapkan seperti itu, ketika berzikir bersama begitu, agar selalu merasa jiwa kita itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat ya, anak kita, apa yang diucapkan oleh anak kita, diperbuat oleh anak kita, agar anak kita selalu merasa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana di dalam sebuah hadis malaikat Jibril berkata, "Mal ihsan?" Apa itu ihsan? Nabi menjawab, "Qal anta abudallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak." Ya. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah, menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa, maka sesungguhnya Allah melihat kepadamu. Gitu. Jadi diajarkan kejujuran sehingga anak kita itu tidak suka berbohong, dia tidak mau berbohong, takut untuk berbohong walaupun tidak dilihat oleh orang lain, ya. Dia tidak mencuri begitu. Dia jujur. Anak-anak sebenarnya fitrahnya itu jujur. Nah, kemudian juga ada kaitan yang sangat erat antara akidah dengan moral anak ya. Semakin baik akidah seseorang, semakin dia ditanamkan akidah yang kuat, maka akan berdampak pada moral yang baik juga. Makanya para ulama ya menuliskan kitab-kitab yang tipis-tipis, kitab-kitab pemula ya bagi anak-anak ataupun bagi remaja ataupun bagi orang tua yang baru belajar akidah untuk membaca kitab-kitab tersebut. Beliau merekomendasikan diantaranya adalah kitab Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Nah ini banyak di Indonesia ya, bisa kita beli. Al-Jawahir Al-Kalamiyah karangan Asy-Syaikh Thahir Al-Jazairi. Ya, biasanya untuk usia anak-anak SD atau SMP. Kemudian yang kedua, usia 15 sampai 20 tahun ada kitab Usul Al-Aqaid karya Abdullah Arwani. Kemudian yang ketiga, usia 20 ke atas ya, ada Kubro Al-Yakiniyat karangan Syekh Muhammad Ramadan Said Al-Buti. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikutnya adalah tanggung jawab pendidikan moral. Kalau tadi tanggung jawab pendidikan iman ya, yang harus kita berikan kepada anak-anak kita sebagai kewajiban orang tua ya, agar dia nanti tidak dimintakan pertanggungjawaban di akhirat karena sudah melaksanakan itu. Nah, berikutnya adalah tanggung jawab moral, apa yang harus kita lakukan kepada anak kita, yang harus kita tanamkan, kita didik kepada anak kita. Nah, pendidikan moral ini sangat penting sekali. Seorang filsuf mengatakan, moral itu tidak akan tercipta tanpa adanya 3 keyakinan, yaitu keyakinan adanya Tuhan. Ya, makanya semakin anak itu percaya adanya Tuhan, maka dia akan semakin taat, semakin disiplin, ya, semakin baik, ya, semakin sebaliknya ketika anak itu tidak mengenal Tuhan, ateis, ya dia akan hidup semaunya sendiri, ya, dia tidak mengenal Tuhan. Kemudian yang kedua, kekalnya ruh, ya, kekalnya ruh dan adanya perhitungan setelah mati. Ketika anak itu kita ajari bahwa roh itu kekal, kemudian adanya perhitungan. Nah,
dia hidup di dunia ini tidak sembarangan, ya. Dia hidup di dunia ini akan mempertimbangkan segalanya, gitu. Karena semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana hala walidun waladahu afdhala min adabin hasanin." Ya. Tidak ada sesuatu pemberian yang diberikan oleh seorang ayah kepada anaknya yang lebih utama, ya, daripada pemberian budi pekerti yang baik, ya. Jadi sebaik-baiknya pemberian orang tua kepada anaknya adalah budi pekerti, moral yang baik, ya, bukan materi, bukan dunia, bukan, ya, tetapi akhlak yang baik, moral yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kita biasakan anak kita untuk berbuat baik, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Ini pemberian yang paling utama dari orang tua kepada anak. Kemudian Ibnu Majah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Akrimu awladakum wa ahsinu adabahum." Muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik. Ya, ini perintah dari Rasulullah. Muliakan mereka, jangan dihina-hina, jangan dicela, jangan direndahkan, jangan disiksa. Muliakan baik fisiknya ataupun mentalnya, moralnya. Wahsinu adabahum, dan perbaiki adabnya. Anak ini ya belum tahu adab yang baik, maka ajarkanlah dan biasakanlah. Gitu. Dengan cara kita membiasakan kalimat-kalimat yang baik, ucapan yang baik, ya, kebiasaan yang baik dari mulai tidur sampai tidur lagi. Nah, ini bekal pemberian yang paling baik dari orang tua kepada anaknya. Kemudian dari Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, min haqqil waladi 'alal walidi an yuhsina adabahu wa yuhsina ismahu. Di antara hak anak kepada orang tua adalah mendidiknya, ya. Orang tua itu punya kewajiban kepada anaknya. Ini adalah hak anak atas orang tua, yaitu mendidiknya dengan adab yang baik, ya, mengajarinya, membiasakan kebaikan-kebaikan dan memberikan nama yang baik, kasih nama-nama yang baik, ya. Suatu ketika pernah ada orang yang mengadu kepada Umar ibnu Khattab gara-gara anaknya durhaka. Kemudian anaknya dibawa kepada Umar bin Khattab, ya, "Wahai Umar, ini anakku durhaka." Ya. Maka anak itu membantah, "Wahai Umar, wahai Khalifah, ya, sesungguhnya orang tuaku durhaka terlebih dahulu kepadaku sebelum aku durhaka." Loh, kenapa? Ya, sesungguhnya dia telah memilih ibu yang tidak baik untuk aku. Gitu. Kemudian dia tidak memberikan nama yang baik untuk aku. Nah, ini menjadi pelajaran bahwa berbakti tidak hanya dari anak kepada orang tua, berbakti juga orang tua kepada anaknya. Ketika orang tua memberikan yang terbaik, ya, kepada anak berupa akhlak yang mulia, nama yang baik, maka anak pun insya Allah akan memberikan baktinya. Ada 4 akhlak buruk anak, ya, yang harus kita hindari, yang harus kita harus kita hindari. Yang pertama, gemar berbohong. Ini anak kalau sudah gampang berbohong ini berbahaya, ya. Nanti ketika sudah dewasa akan berbahaya sekali kalau dia sudah gemar untuk berbohong. Makanya orang tua jangan berbohong, ya, ketika menjanjikan sesuatu kepada anak, ya harus benar-benar ditepati, ya. Ketika jangan kemudian menakut-nakutkan, awas di situ ada hantu, ada apa, jangan berbohong seperti itu. Nah, itu menjadikan anak kita pun akan berbohong, gitu, ya, karena anak itu akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Kemudian juga gemar mencuri, ya, anak itu ajari jangan mengambil barang bukan milik dia. Kalau bukan milik dia harus izin, harus mengisi dulu kepada pemiliknya. Ya, kalau tidak diajari seperti itu, nanti anak akan mudah mencuri hartanya orang tuanya, kemudian harta pemilikan temannya, orang lain, akhirnya menjadi pencuri. Naudzubillahi min dzalik. Makanya orang tuanya jangan membiasakan mengambil barang anaknya semua tanpa izin. Biasakan izin kepada anaknya, walaupun itu, ya, anaknya sendiri, izin dulu, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, gemar mencaci
dan mencela. Ketika orang tua mudah mencaci kepada anaknya, kepada saudara atau kepada istrinya, atau kepada siapapun di depan anak akan meniru, akan mencontoh, ya. Akhirnya anak pun mudah mencaci, ya. Dia mencaci orang tuanya, mencaci adiknya, kakaknya, temannya. Kemudian yang keempat adalah kenakalan dan penyimpangan. Nah, ini anak itu terkadang seperti itu, nakal, menyimpang. Nah, ini bagaimana cara mengatasinya? Harus membiasakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Harus kita hadirkan di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis yang baik, di tempat-tempat baik gitu ya. Diajak ke musola, ke masjid, dipertontonkan dengan tontonan yang baik. Kemudian selanjutnya, nah ini tanggung jawab moral kita yang pertama adalah tanggung jawab pendidikan moral kepada anak. Yang pertama, mengajarkan kepada anak untuk tidak ikut-ikutan, ya. Anak ini ketika melakukan A, melakukan B, jangan asal ikut-ikutan saja, tetapi ada alasannya. Biasakan kepada anak ditanya, kenapa kamu mengucapkan ini, ya? Kenapa kamu melakukan ini, gitu. Jangan karena hanya ikut-ikutan saja. Biasakan anak itu ketika mengucapkan atau berbuat itu punya alasan, ya. Oh, alasannya ini baik, ya udah dilakukan. Ini alasannya nggak baik, ya udah jangan dilakukan gitu. Jangan asal ikut-ikutan saja, ya. Sehingga nanti ketika bertemu dengan temannya, bertemu dengan lingkungannya, melihat sesuatu yang tidak baik, dia tidak asal ikut-ikutan saja. Dia mungkin akan bertanya kepada dirinya, ini kenapa saya harus seperti ini? Kenapa saya harus seperti itu? Ya. Halo? Tes. Suaranya jelas, Bapak Ibu? Kurang keras. Kurang keras. Ya, terlalu lembut. Sudah jelas? Ya. Alhamdulillah, makin jelas, Ustaz. Ya. Lumayan. Dari tadi ya, Pak, udah lama nih. Ya sudah lumayan. Kira cuma saya sendiri. Oke. Selanjutnya adalah mencegah hidup yang megah, ya. Biasa Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wa tana'um wa zayyi ahli asyirki," ya. Anak-anak ini jangan biasakan untuk hidup yang bermegah-megah, bermewah-mewah. Iyyakum wa tana'um, kata Nabi SAW, jauhilah kamu dari hidup yang mewah. Walaupun mungkin dia bisa hidup mewah, segalanya bisa dipenuhi, tetapi jangan dibiasakan, ya. Ketika dia terbiasa untuk terpenuhi semua kebutuhannya, ya, makanannya, pakaiannya, apanya semuanya mewah. Nanti ketika dia mungkin dalam kondisi tidak seperti itu, ya, mungkin orang tuanya mungkin tidak seperti dulu, ya, tidak sekaya dulu. Nah, nanti dia sulit gitu menjalani kehidupan. Kemudian dia mencari cara apa, ya, baik cara yang halal maupun tidak halal, dia jalani semuanya sehingga melakukan penyimpangan-penyimpangan. Waziyyi ahli syirik, dan jauhilah juga pakaian ahli syirik, begitu ya. Pakaian-pakaian yang menutup, yang membuka aurat, pakaian-pakaian yang tidak senonoh gitu. Maka dari mulai kecil, walaupun mungkin anak ya, walaupun belum diwajibkan untuk menutup auratnya, tetapi ajarilah, biasakanlah begitu ya. Sebagaimana sholat itu belum diwajibkan, tapi sejak umur 7 tahun orang tuanya wajib untuk mendidiknya, untuk membiasakan sholat, membiasakan puasa, begitupun membiasakan untuk meninggalkan perkara-perkara yang dilarang gitu. Sehingga nanti ketika sudah dewasa dia mudah untuk menjalankan itu. Yang ketiga, memisahkan tempat tidur. Ini juga sebagai pendidikan moral kita kepada anak, memisahkan tempat tidurnya. Sebagaimana di dalam sebuah hadis, muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melakukan sholat, ya, saat mereka berumur 7 tahun. Pukullah mereka jika tidak melakukan sholat saat mereka telah berumur 10 tahun, dan pisahkanlah tempat tidur di antara mereka. Nah, ini sebagai pendidikan moral kepada anak kita. Biasakan dari mulai kecil untuk melakukan sholat.
Ya, makanya ajarkan bacaan-bacaannya, arti-artinya juga gitu. Ajak ke musola, ajak ke masjid, ajak ke majelis ilmu. Kemudian juga itu sejak umur 7 tahun ya, setidaknya umur 7 tahun. Gitu, lambat-lambatnya usia 7 tahun. Nanti ketika sudah umur 10 tahun, boleh silakan dipukul. Nah, kemudian wafarriqu bainahum fil madhaji, dan pisahkanlah mereka pada tempat tidurnya. Ya, nah, dipisahkan tempat tidur ini agar apa? Agar anak-anak kita juga ya bisa hidup mandiri. Agar anak-anak kita itu tidak ngikut terus dengan orang tuanya, agar dia bisa mandiri, dia punya privasi juga, ya, dia juga seumpama dengan saudari perempuannya, dia juga harus dipisah gitu, sehingga dia tahu nanti akan ada ya apa namanya masanya, ya dia akan puber, ya maka dia harus mengetahui batasan-batasan tersebut. Ya, jangan kemudian memperlihatkan aurat, ya, terutama aurat yang besar kepada anak kita. Anak kita juga antar saudaranya, jangan kemudian apa namanya buka baju semuanya begitu. Ya, jadi pendidikan seksual itu sudah ada dari Islam sendiri, dari mulai sejak kecil gitu. Dan yang keempat, melarang melihat yang haram, ya, membuka aurat dan ikhtilat ini. Ini dilatih sejak mulai kecil, ya, agar anak itu tontonannya itu harus diperhatikan. Orang tua itu walaupun memberikan tontonan TV ataupun HP, tetapi harus diawasi apa yang ditonton oleh anak kita. Apakah itu mendidik atau tidak? Tontonannya apakah senonoh atau tidak? Jangan-jangan memperlihatkan apa namanya aurat-aurat yang besar begitu ya. Kemudian juga anak-anak kita diajari ketika keluar harus tutup aurat ini. Walaupun mungkin belum balik, walaupun belum balik. Nanti ketika sudah balik dia sudah terbiasa untuk berjilbab, untuk menutup aurat. Kemudian ikhtilat ya, agar dia itu tidak bercampur dengan lawan jenis ya, menjaga dirinya agar sendiri-sendiri begitu. Walaupun masih kecil tapi dilatih yang seperti itu. Ketika nanti dewasa menjadi terbiasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurur rahim." Surah Al-Ahzab. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang kelima adalah melarang bergaya lawan jenis. Nah, ini anak-anak ini harus tahu ya batasan-batasan dia itu berpakaian, dia berdandan, ya harus dikenalkan. Yang namanya laki-laki itu seperti apa, perempuan itu seperti apa, ya dikasih tahu. Kalau bapak itu laki-laki, kalau ibu itu perempuan, kalau laki-laki seperti ini pakaiannya, berdandannya, kalau perempuan seperti itu, begitu. Ketika sholat juga, kalau laki-laki bajunya seperti ini, kalau perempuan seperti itu, auratnya ini, laki-laki, kalau perempuan seperti itu. Kalau laki-laki bermainnya kasih mainan-mainan laki-laki, perempuan juga mainan-mainan perempuan, bajunya juga begitu. Ya, dibiasakan dari mulai sejak kecil, secara pakaian, secara berbicaranya ya sesuai dengan jenis kelaminnya, sehingga nanti ketika sudah dewasa pun ya dia tahu ya tidak boleh untuk bergaya dengan gaya lawan jenisnya. Laki-laki tetap laki-laki, jangan menjadi perempuan ya. Perempuan juga tetap perempuan, jangan menjadi tomboy gitu. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum Ustadz, mohon izin. Ya, silakan Dok. Waalaikumsalam. Beda pokok dari moral dan akhlak itu sebetulnya apa itu? Moral dan akhlak ya. Kalau Iya.
Kalau mau akhlak itu, ini kan yang berasal dari bahasa Arab ya, dari khuluk. Khuluk ini sesuatu yang sudah tertanam pada jiwa dan untuk melakukannya tidak perlu berpikir gitu. Akhlak itu yang disebut dengan akhlak itu sesuatu yang sudah menancap di dalam jiwa seseorang dan ketika melakukannya tidak perlu berpikir dan tidak berat melakukannya. Itu namanya akhlak, ya. Nah, makanya ya akhlak itu sebenarnya ada dua, ada akhlak yang baik dan ada akhlak yang buruk. Begitu. Ketika disebutkan akhlak, ya, kalau kita kan ketika disebut akhlak kan menjurusnya kan ke positif. Padahal dalam Islam ketika disebutkan akhlak itu maksudnya itu tidak langsung positif. Bisa akhlak yang baik, mahmudah, ada juga yang madmumah, begitu. Tergantung apa yang tertanam di dalam hati, ya. Kalau seseorang terbiasa marah, ya, sehingga ketika mendapati sebuah kondisi yang memancing dia marah, dia langsung marah, berarti akhlaknya adalah pemarah, ya, akhlaknya pemarah. Apakah bisa dirubah? Bisa, ya, tetapi butuh perjuangan, butuh latihan, butuh waktu, begitu. Sehingga nanti ketika dia dihadapkan dalam kondisi yang memancing dia untuk marah, dia bisa bersabar. Nah, ketika sudah bisa bersabar dengan ringan, ya, tanpa butuh usaha yang keras, berarti sudah menjadi akhlak, begitu. Tapi kalau dia harus menahan berat gitu ya, sehingga dia bersabar, dia memaafkan, itu belum menjadi akhlak dia. Tetapi itu diberi apresiasi dalam Islam, diberi pahala, begitu ya. Makanya disebut wal kadziminal ghaidh, kata Al-Qur'an, wal kadziminal ghaidh, dan orang-orang yang menahan marahnya, begitu. Orang yang akhlaknya sudah pemaaf nggak perlu menahan karena memang sudah sangat ringan sekali, ya. Nggak perlu ditahan, begitu. Begitupun orang yang akhlaknya baik, ya, orang yang dermawan, ketika ada orang meminta dengan sangat ringan, ya, dia mengeluarkan hartanya, dia berikan tanpa dia berpikir banyak, tanpa dia memperhitungkan yang lama, tanpa berat mengeluarkannya, dia langsung berikan. Kenapa? Karena sudah menjadi akhlaknya, seperti itu. Itu namanya akhlak, ya. Kalau moral itu saya kurang tahu, Dok. Itu bukan dari bahasa Arab, ya, mungkin dari bahasa Inggris mungkin definisinya. Jadi mungkin perlu buka di KBBI mungkin kalau moral. Tapi kalau akhlak seperti itu, ya. Jadi akhlak terkadang terpuji, terkadang juga tercela, begitu. Ya, yang diharapkan dari kita itu ya akhlak yang terpuji, dan itu butuh latihan dan terus latihan. Makanya kan salah satu tugasnya Nabi adalah wa yuzakkihim, ya. Selain Nabi itu mengajarkan kepada kita wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, mengajarkan kitab suci dan hikmah, wa yuzakkihim, dan Nabi itu mensucikan kita dari akhlak-akhlak yang tercela, gitu. Dari kesyirikan gitu. Jadi Nabi itu tidak hanya mengajarkan halal haram saja, tetapi merubah akhlak para sahabat yang dahulu itu ya mungkin dikatakan bejat akhlaknya, ya, suka membunuh, suka menzolimi, suka mencaci, ya, menghina, sombong dan seterusnya, dirubah menjadi akhlak-akhlak yang mulia, seperti itu. Ya, kepada anak kita pun seperti itu. Anak pun ya punya akhlak-akhlak yang tercela seperti itu, ya. Punya keegoisan, punya hawa nafsunya. Nah, itu orang tua inilah yang mendidik anak kita untuk diluruskan akhlaknya. Ketika masih kecil itu biasanya lebih mudah daripada ketika sudah dewasa, itu. Sebagaimana ketika kita meluruskan pohon, ya, ranting pohon, ketika sudah menjadi
pohon yang kuat ya sulit untuk diluruskan. Tapi ketika masih kecil diluruskan itu mudah. Makanya anak kita itu harus sering diajari ya. Awal-awal memang diajari dulu, kemudian dilatih. Setelah itu nanti akan menjadi kebiasaan. Ya, dan ketika mungkin awal-awal baru diajari dia suka melanggar enggak apa-apa, tapi terus diajari terus. Yang penting dia tahu dulu. Nanti ketika sudah dewasa pada waktunya, insya Allah dia akan sadar. Ya, kalaupun mungkin ketika kecil dia suka melanggar. Kalau sudah dewasa nanti dia tahu, ya, dia akan insya Allah akan menaati apa yang diajarkan oleh orang tuanya. Itu. Jangan dibiarkan saja anak itu, harus diajari, harus dibiasakan, harus dilatih. Itu. Dan harus bersabar ya, mendidik anak itu tentu harus bersabar, tidak cepat ya, tidak instan, butuh waktu yang lama. Ya. Silakan yang lain. Ustaz, mohon nanti di share PDF-nya materi ini ya. Ya, siap. Ya, tadi nyari di file belum ada kayaknya. Siap. Terus ini ketika orang tua ditanya oleh anaknya, menanyakan tentang Allah itu siapa, Allah itu gimana, kadang kita menjelaskannya itu jawabnya, menerangkannya agak bingung gitu, karena kan belum sampai dengan pemikiran kita seorang dewasa gitu, ini masih balita itu. Seperti apa contohnya sudah menjelaskan itu bahasa kepada anak yang balita ini? Iya. Yang nanya ketika kalau ditanya gimana? Allah itu siapa, maka jawaban kita Allah adalah yang menciptakan kita. Gitu. Allah adalah yang memberi rizki kita, yang memberi hidup, memberi umur, memberi sehat, memberi makan, minum, nafas, ya semuanya yang memberikan kepada kita. Makanya kita harus bersyukur, makanya kita sholat, makanya kita puasa, beribadah, ya makanya kita ngaji dan seterusnya begitu. Ya. Kemudian Allah itu di mana ketika ditanya ya Allah itu di mana? Nah, Allah itu tidak butuh tempat ya. Jadi Allah tidak perlu ada di mana ya. Tetapi ilmunya Allah itu di mana-mana. Allah itu mengetahui kita ada di dalam rumah, di kamar, di WC, di lapangan, di mana. Allah tahu kepada kita semuanya begitu. Seperti itu, Pak. Jadi diajarkan seperti itu aja. Nah itu insya Allah anak itu paham kalau dikasih pengetahuan seperti itu, ya. Makasih Ustaz. Iya, sama. Ada lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mbak Bu. Ya, ini Ustaz, kalau seandainya dari kecil itu si anak sudah bukan diarahkan ya, ada dua anak laki-laki dan perempuan. Yang perempuan itu kelihatannya karakternya seperti laki-laki gitu ya. Nah, dari keluarga itu ternyata justru perilaku si anak perempuan itu yang didominankan dengan memberikan mainan-mainan yang dimiliki anak laki-laki gitu ya. Nah sekarang anak-anak itu sudah besar, jadi memang si perempuan itu perilakunya seolah-olah lebih ke laki-lakian, tapi tidak terlalu ini karena sempat diketahui terus diarahkan oleh orang tuanya, tapi tidak sepenuhnya gitu kembali. Nah itu bagaimana cara untuk melenturkan lagi si anak perempuan itu supaya tidak terlihat terlalu keras atau terlalu kepada
saudaranya itu Hmm. kepada teman-teman yang lain. Makasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, perlu di orang tua dan anaknya ya perlu dikasih pembimbingan ya, bimbingan-bimbingan, terutama bimbingan agama gitu ya. Akan pentingnya mengembalikan fitrah anak, mengembalikan fitrah laki-laki dan perempuan ya, karena di dalam agama itu sangat membenci sekali ya, bahkan melaknat ya, Allah melaknat laki-laki yang bergaya seperti perempuan atau perempuan yang bergaya seperti laki-laki begitu. Nah, kalaupun mungkin sudah dewasa gitu ya, kemudian mungkin cara bicaranya, cara berjalannya, cara apa, itu kan sulit dirubah ya, sulit dirubah. Ya itu enggak apa-apa, tetapi sambil jalan dia sambil untuk merubahlah cara berjalannya. Sambil diingatkan, iya, sambil diingatkan betapa agama itu sangat membenci terhadap orang-orang yang berperilaku seperti lawan jenisnya, begitu ya. Bahkan Rasulullah itu mengusir itu, ada laki-laki yang berperilaku seperti perempuan, langsung diusir ya. Kenapa? Karena sangat benci dengan yang seperti itu, ya. Nah, maka ketika sudah dewasa anak tersebut kan biasanya sulit. Ya sebisanya saja, setidaknya pakaiannya. Jangan pakai pakaian laki-laki, pakai pakaian perempuan begitu ya. Tapi kan mungkin hati mungkin sulit pengennya yang laki-laki. Nah, itu ujiannya di situ. Ujiannya di situ ya. Dia harus bisa melawan rasa itunya ya, ingin menjadi laki-laki atau perempuan ya. Dan kebiasaan itu kan memang perlu dilatih ya, namanya kebiasaan. Kita nggak biasa bangun pagi nih seumpama. Nah, awal-awal kan berat, tapi ketika sudah dibiasakan, insya Allah akan menjadi ringan. Begitupun anak tersebut yang mungkin biasanya setiap hari pakai jeans seumpama, padahal perempuan pakai jeans, pakai baju laki-laki, rambutnya pendek ya, itu dibiasakan untuk bergaya seperti perempuan ya, menjadi ini lagi, feminim lagi begitu. Itu Bu. Ya Ustaz. Makasih ya. Jadi Ya, tetap harus kita ingatkan ya. iya, harus dilatih. Baik, yang lain silakan. Makasih ya Ustaz. Sama-sama Bu. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah Subhanakallahumma wa wa bihamdika bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.